Halo teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Henditan. Nah, kali ini gue mau bahas altcoin yang bisa dibilang ini altcoin yang paling terkenal. Jadi salah satu dari top 10 cryptocurrency yang masih standby di top 10 cryptocurrency sampai saat ini, tapi harganya masih belum naik. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya apa itu koinnya, yaitu adalah XRP atau Ripple. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di coinmarketcap.com ya, kita bisa lihat bahwa top 10 cryptocurrency itu bisa dibilang adalah top kripto ya, atau altcoin yang paling bagus selain dari Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi seperti biasa, nomor 1 Bitcoin, nomor 2 Ethereum, 3 Tether USDT itu bisa dibilang stable coin ya, jadi nggak termasuk altcoin menurut saya. Lalu ada Solana di urutan keempat, lalu ada kelima BNB, dan yang keenam ini adalah XRP teman-teman ya. Lalu USDC itu adalah ya bisa dibilang ini stable coin juga. Lalu ada Cardano, ada Avax, dan juga ada Doge, juga Shiba Inu ya. Kalau kita tambahkan satu lagi yaitu Polkadot. Jadi ini adalah top 10 cryptocurrency di luar dari USDC dan juga USDT. Nah, kalau kita lihat ya, Solana misalnya ya, yang di top 4, Solana ini selama 1 tahun ke belakang ini udah naiknya gila-gilaan. Nggak usah 1 tahun ya, dalam 3 bulan terakhir deh. Dari harganya yang hanya $20, sekarang sudah $200. Jadi kenaikannya 10 kali lipat teman-teman. Dan dia siap mengejar all time high-nya di harga $258. Oke. Jadi bisa dibilang Solana sudah hampir kembali ke puncak all time high-nya yang dulu dan siap menembus melebihi batas all time high-nya yang kemarin. Oke. Nah, coba kalau kita lihat BNB juga ternyata bisa dibilang harganya itu juga sudah mengalami kenaikan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari 1 tahun kemarin, kurang lebih di bulan September kemarin itu harganya hanya $222, tapi di bulan sekarang, Maret sekarang ya, harganya sudah mencapai $630. Jadi udah naik 3 kali lipat ya. Memang di bawah dari si Solana, tapi memang all time high-nya juga tidak setinggi Solana ya, yang ada di harga kurang lebih $650 ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini sudah hampir menyentuh all time high-nya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke BNB ataupun ke Solana mungkin bisa dibilang agak terlambat ya teman-teman. Walaupun menurut saya harga BNB dan Solana masih bisa lebih tinggi lagi, apalagi setelah halving Bitcoin. Oke, itu dari BNB. Nah, coba kalau kita lihat Ripple, bandingkan ke temannya nih Ripple. Nah, Ripple itu kalau kita lihat all ya, bahkan sampai sekarang itu kenaikannya tidak signifikan ya teman-teman. 1 year misalnya ya, 1 year dari bulan September kemarin harganya itu ada di ya bahkan pernah menyentuh lebih tinggi bahkan dibanding harga sekarang ya. Jadi sekarang tuh belum menyentuh lebih tinggi dibandingkan harga di bulan Agustus lalu teman-teman, atau Juli lalu ya. Jadi harganya menurut saya ini masih sangat-sangat murah. Dan kalau kita lihat dari all time high-nya, dia all time high-nya ada di $3,11 di tahun 2018. Atau kalau kita lihat di tahun 2021, dia sempat menyentuh $1,8 teman-teman. Jadi minimal targetnya ke $1,8 deh ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya menurut gua XRP itu ada peluang koin yang menurut gua bisa teman-teman masukin dan sekarang belum terlambat. Walaupun memang kita tidak tahu ke depannya apakah XRP bisa naik sampai berapa gitu ya. Tapi menurut gua kalau sudah masuk ke dalam top 10 cryptocurrency dan harganya masih murah, menurut gua ini adalah koin yang cukup oke lah untuk kita beli dan kita investasikan ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat deh analisa Ripple dari berita-berita, oke? Nah, jadi kalau kita lihat dari berita-berita yang ada nih teman-teman, kita bisa lihat key point untuk Ripple. Apakah harganya masih bisa naik atau enggak? Jadi di sini ada berita di mana how could XRP price surge with the upcoming Ripple versus SEC lawsuit deadline. Oke. Jadi sekarang itu sebentar lagi akan ada deadline dari Ripple versus SEC ya. Jadi intinya kalau Ripple menang udah pokoknya harganya bisa terbang gila-gilaan ya. Nah, sekarang kita coba lihat analisanya. Di sini ada 4 topik, yaitu ada key event to change the XRP dynamics, data says XRP price rally if, jadi XRP bisa naik jika, lalu XRP price analysis, dan what next ya. Kalau kita lihat dari key event to change the XRP dynamics, itu adalah Digital Asset Summit dan juga XRP Gold Coast Conference.
Yang mana kalau teman-teman lihat untuk Digital Asset Summit itu kurang lebih akan diadakan 18 Maret sampai 20 Maret, berarti bisa dibilang rekaman hari ini kan jam 9 malam tanggal 18 Maret ya. Nanti kurang lebih akan diupload tanggal 19 Maret. Jadi kurang lebih bisa dibilang sedang berlangsung Digital Asset Summit ini. Ya, tapi kalau kita lihat kan harga XRP belum naik signifikan ya. Jadi saya juga masih menunggu nih kapan naiknya gitu ya. Lalu ada lagi event yang kedua, yaitu tadi kalau kita lihat XRP Gold Coast Conference ya, di mana XRP Gold Coast Conference ini diadakan 3 hari lagi, jadi bisa dibilang sebentar lagi teman-teman. Ya mungkin kurang lebih kalau sekarang tanggal 18 nanti diupload tanggal 19 ya, berarti 2 hari dari tanggal 19 yaitu tanggal 21 nih teman-teman. Jadi sekarang itu lagi banyak event yang bisa menaikkan harga XRP ya menurut saya, oke? Jadi bisa dibilang ini waktunya sudah dekat dan sekarang menurut saya harganya masih sangat-sangat murah. Ya, tidak ada salahnya jika kita beli XRP di saat harga lagi murah gitu. Karena kalau teman-teman ikut beli ketika harganya udah tinggi ya bisa dibilang telat. Nah, Ripple ini bisa dibilang sedang murah-murahnya. Nah, kalau kita lihat XRP price analysis ya, kita bisa lihat di sini sebenarnya analisa ini ya intinya dia masih agak sideways ya teman-teman ya. Dimana kurang lebih bisa kita lihat di grafik XRP ya, di sini key point-nya ya kurang lebih antara 0,6 sampai 0,7 dolar ya teman-teman. Dan harganya jujur aja ini lumayan jatuh ya teman-teman dalam beberapa hari ke belakang ini ya, kurang lebih sekitar ya 20% lah. Nah menurut gua ini justru potensi yang bagus ya untuk membeli XRP. Nanti kita akan bahas ke analisa teknikal ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut dulu teman-teman untuk what next-nya ya, yang menurut gua ini adalah poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Jadi according to Dark Defender, April will be exciting for XRP, especially for the Bitcoin halving events, which can trigger the XRP value to over $1 either before or after the significant milestone, oke? Jadi karena sebentar lagi halving Bitcoin yang kurang lebih akan terjadi di 18 April ya estimasinya, maka kalau terjadi kemungkinan harga XRP bisa melambung sampai lebih dari $1 dolar. Dan juga ditambah lagi ada Ripple legal battle with SEC continue influence XRP strategic story ya, dimana final courtroom showdown-nya itu schedule for April 23. Jadi 23 April sebentar lagi nih teman-teman. Jadi dalam sebulan ke depan hampir bersamaan dengan si Bitcoin halving juga ada XRP trajectory ini, si SEC lawsuit and versus XRP, menurut gua ini bisa mendorong harga XRP menuju ke atas lebih tinggi lagi teman-teman. Ya, jadi menurut gua itu ada potensi-potensi sebulan ke depan ini adalah momen yang memang tepat untuk membeli XRP ya menurut gua. Dan kalau kita lihat dari berita yang satu lagi, XRP post first 2024 golden cross amid price uncertainty. Jadi kalau kita lihat di sini si EMA 50 dan EMA 200 itu melakukan golden cross ya, yang artinya kalau golden cross di sini berarti akan terjadi perubahan tren dari tren turun menjadi tren naik, yang bisa dibilang ini yang sedang mengalami koreksi, dia kemungkinan besar akan mulai naik lagi dan disinilah titik terjadi kenaikan yang tinggi teman-teman. Jadi menurut gua ini bisa menjadi momentum juga di analisa teknikal. Nah sekarang pertanyaannya, XRP ini bisa naik sampai berapa? Karena kalau gue lihat memang si XRP ini atau Ripple ini sudah sebentar lagi menyentuh trendline bagian bawah ya teman-teman. Kalau dia sudah menyentuh trendline bagian bawah sini ya kemungkinan besar ya harga akan naik, atau bisa dibilang sudah menyentuh ya teman-teman nih. Bahkan kalau kita hitung pakai Fibonacci itu juga bisa dibilang menurut gue ini udah kena ya. Kita coba cek dulu. Nah, sudah terkena 0,5 sampai 0,6. Nah, menurut gue justru ini harga 0,6 dolar sampai 0,5 dolar itu ya memang area buy yang baik ya. Walaupun memang kalau kita beli belum tentu pasti naik, teman-teman. Nah, kalau kita beli saat ini gitu dan memang harga XRP akan naik, kira-kira bisa naik sampai berapa gitu. Jadi kalau menurut gua kita bisa pakai Fibonacci retracement aja, teman-teman. Kita tarik. Nah, jadi target pertamanya itu ada di 0,8 dolar, target ketuanya ada di 1 dolar ya kurang lebih nih di 2,6. Target berikutnya itu bisa sampai ke 1,2 dolar, lalu ke kita lihat lagi di weekly. Nah, target berikutnya menurut gue sih bisa sampai ke sini ya teman-teman, di daerah resistance yang berikut 1,3 dolar. Ini adalah target-target yang berikutnya menurut gue untuk XRP. Nah, kalau seperti yang udah gue beritahu teman-teman sebelumnya bahwa XRP ini adalah top 10 koin yang belum naik.
Kalau teman-teman mau investasi di Solana ataupun BNB itu dua-duanya udah naik teman-teman. Dan juga koin-koin lain itu kebanyakan udah naik ya teman-teman. Jadi menurut gua XRP ini bisa menjadi salah satu investment yang belum terlambat, walaupun kita belum tahu apakah harganya akan naik atau enggak. Tapi menurut gue sih kemungkinan besarnya XRP ini bakal naik ya, karena yang nggak usah diragukan lagi, dia termasuk ke dalam top 10 cryptocurrency terbaik yang ada sampai saat ini. Bahkan ketika dia sedang ada SEC lawsuit ya. Artinya kalau misalnya dia sudah bisa mengatasi masalah yang tadi, ditambah dengan Bitcoin halving, ini harga XRP mungkin bisa menembus besar sekali ya teman-teman. Oke, market cap-nya juga mungkin bisa sangat-sangat besar teman-teman, bisa menyalip ke peringkat 3 besar. Menurut gua XRP bisa mencapai 3 besar teman-teman, karena sebelumnya juga memang XRP ada di 3 besar ya. Anggap aja dia harganya bisa ke market cap-nya ke 100 miliar atau 200 miliar, itu harganya bisa naik sampai kurang lebih ya ada bisa 5-7 kali lipat ya. Dan perlu dicamkan satu lagi, yang perlu diingat adalah XRP ini belum naik ya. Jadi menurut gue ini potensi, walaupun belum naik. Dan buat teman-teman yang memang nanti mau membeli XRP, saran saya silahkan do your own research dulu. Pastikan bahwa teman-teman memang memiliki uang yang memang teman-teman bisa dibilang itu uang dingin. Dan teman-teman rela kalau misalnya uang itu tidak berputar sama sekali atau ujung-ujungnya tidak naik, dan bahkan mungkin turun, teman-teman harus rela ya, karena balik lagi setiap investasi itu bisa ada potensi kerugian serta ada potensi keuntungan ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau membeli XRP, silahkan lakukan riset terlebih dahulu ya, karena di video ini adalah edukasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Buat teman-teman yang suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Juga tuliskan rekomendasi koin yang ingin teman-teman bahas di Kupas Tuntas Kripto berikutnya. Oke, gue Henditan dan gue pamit diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.